Syekh Al-Fauzan ya dalam syarahnya terhadap syarah sunnah pada fakrah ini, pada alinea ini, beliau menerangkan, kata beliau, fal firaqul lati dhaharat kathiratun jiddan. Firqah yang muncul itu ada banyak. Walakin usulu arba'u firaq, tapi pokoknya ada 4. Beliau menyebutkan al-firqatul ula, yang pertama adalah firqatus Syiah. Ya. Firqatus Syiah itu ar-Rafidhah. Ya, dia Rafidhah ada pada rumah besarnya yaitu Tasyayyu'. Ya. Rumah besarnya adalah Syiah namanya. Taib. Dan Syiah ini sendiri juga ya ada kelompok-kelompoknya. Ya. Ada yang ringan yang disebut dengan Mufaddilah, yang hanya melebihkan Ali daripada Al-Khulafa Ats-Tsalatsah tanpa berlepas diri dari Abu Bakar, Umar, apalagi sampai mengkafirkannya. Ini disebut dengan Al-Mufaddilah. Ya. Dan ada juga yang bulat, yang gulu, ya, yang mengatakan bahwa risalah Islam ini seharusnya turunnya kepada Ali, ya, dan bahwasanya Ali inilah yang seharusnya menjadi nabi, ya, dan Jibril telah keliru dalam menyampaikan risalahnya, sehingga kita dapati di antara orang Rafidhah saat mengucapkan salam dalam sholatnya mereka mengatakan khonal amin, khonal amin. Mereka tepuk-tepuk pahanya, khonal amin, khonal amin. Maksudnya al-amin itu dimaksud adalah Jibril. Dia bilang berkhianat Jibril, berkhianat Jibril. Menganggap bahwa seharusnya risalah Islam ini turunnya kepada Ali, tapi dia diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya sebagian dari firqah-firqah ya at-tasyayyu'. Ya di antaranya adalah orang-orang Rafidhah. Ya, yang Rafidhah menolak ya Abu Bakar dan Umar. Ya, menolak Abu Bakar dan Umar dan mengkafirkan keduanya. Mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Ya. Dan di antaranya juga ada kelompok Zaidiyah. Ya. Atba Zaid bin Khattab, pengikutnya Zaid bin Khattab. Iddi'an, mengaku-ngaku sebagai pengikutnya Zaid bin Khattab. Yang banyak tersebar di Yaman. Di Yaman itu tersebar firqatus Syiah yang dikenal dengan Zaidiyah ini. Namun Zaidiyah sekarang ya itu telah menjadi salah satu corongnya Rafidhah. Ya. Nah, orang-orang Houthi yang melakukan perlawanan terhadap ya Israel itu dari kalangan orang-orang Rafidhah yang ada di Yaman. Asalnya mereka adalah Zaidiyah. Namun ya Iran tidak membiarkan mereka, ya, melainkan menyokong mereka dengan kutub, dengan dai, dan juga dengan persenjataan. Ya, dan mereka di Yaman itu hanya milisi. Ya, mereka adalah milisi. Ya, kemudian berkembang hingga memiliki kekuatan yang sedemikian rupa. Ya, seperti layaknya sebuah ya negara. Yaman ini negara yang luar biasa, ya, kabilah-kabilahnya itu bisa punya tank sendiri, ya, sehingga kadang negara kalah sama kabilahnya, punya RPG sendiri, ya, kalau ribut antar kampung bawanya AK-47. Saya pernah Pak dicegat Pak, ya, waktu ribut antar kampung saat pertama kali pergi ke Yaman, sehingga harus lewat ya gurun untuk menghindari ya nuktah, ya, pos-pos pemeriksaan
dan menghindari juga keributan antar kampung yang mereka saling cegat-cegatan. Kalau antum dulu cegat-cegatan bis, kalau di sana cegat-cegatan travel, ya sambil bawa AK mereka. Jadi memang seru itu. Ya. Buat yang senang memacu adrenalin, ya cocok lah Yaman itu. Cocok Yaman itu. Ya, jadi Houthi ini itu dari orang-orang Rafidhah sebenarnya. Oke, ini yang pertama, yaitu orang-orang Syiah. Ya, mereka firqah kabirah, firqah yang besar, ya, rumah bagi beragam macam firq yang ada di bawahnya. Di antaranya Ismailiyah, ya, begitu juga Qaramithah, ya, yang ada di Oman, ya, yang diantara kejahatannya mereka pernah mencongkel Hajar Aswad. Mereka mencongkel Hajar Aswad dan berusaha untuk mencuri jasad Rasulullah SAW. Ya, mereka haula majanin, ya, orang-orang gila. Ya, nasallallahu assalamu wal afiyah. Kemudian yang kedua kata Syekh Al-Fauzan adalah Qadariyah. Kelompok yang bid'ahnya karena persoalan takdir. Nah, Qadariyah ini ada dua, Qadariyah ya Jabriyah yang berlebihan dalam menetapkan takdir dan menganggap bahwa makhluk tidak punya kendali atas perbuatannya dan tidak punya kehendak. Karena makhluk dalam berbuat itu syaratnya dua. Yang pertama adalah kehendak, yang kedua kemampuan, qudrah. Mereka menganggap bahwa makhluk itu nggak punya kemampuan, nggak punya qudrah. Pergerakan makhluk itu seperti pergerakan urat syaraf yang ada dalam tubuh kita yang Anda nggak bisa kendalikan. Jadi maksiatnya Anda atau taatnya seorang yang taat, ya, itu bergerak secara otomatis tanpa ada kehendak dan kemampuan dari si makhluk, dari si hamba. Ini Qadariyah Jabriyah, yaitu kelompok yang berlebihan dalam menetapkan takdir. Ya. Nah, kalau ditanya apa pentingnya mempelajari hal ini, kan mereka adalah kelompok yang sudah nggak ada di zaman sekarang. Betul bahwa mereka secara lembaga nggak ada, tapi secara pemahaman disadari atau tidak ada bercokol pada pemahaman sebagian orang-orang di zaman sekarang. Seperti perkataan orang-orang yang mengatakan saya kan maksiat juga karena kehendak Allah. Kalau Allah nggak menghendaki saya nggak akan maksiat. Saya kufur juga Allah yang menghendaki. Saya kufur begini juga karena ya takdir, ya. Orang yang berdalil membela kemaksiatannya dengan takdir, mereka sebenarnya terkena pemahaman Al-Jabriyah. Ya, membela diri atas kemaksiatan yang dia lakukan dengan takdir, mereka sebenarnya terkena pemahaman Jabriyah, disadari atau tidak disadari. Kemudian Qadariyah yang kedua adalah Qadariyah Nufah. Nufah itu bentuk jamak dari nafi, yaitu orang-orang yang menafikan takdir. Jadi dua kelompok ala tarafai naqid. Ya. Ini dua kelompok, yang satu ekstrim kanan, satu ekstrim kiri. Dan kedua-duanya sesat. Ya. Dan Qadariyah Nufah yang menafikan takdir ini ada dua kelompok. Ada gulat, kelompok ekstrimnya, ekstremisnya, dan mereka sudah ingkarat, sudah nggak ada lagi sekarang. Itu orang yang menafikan tingkatan ya al-ilm wal kitabah, karena takdir itu ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah ilm, ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi Allah tahu sebelum kejadiannya, ya. Allah Azza wa Jalla mengetahuinya. Kemudian tingkatan yang kedua adalah kitabah, yaitu penulisan, bahwa Allah telah menulisnya dalam Lauhul Mahfuz sebelum kejadiannya. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah masyiah,
bahwa semua yang terjadi dengan kehendak Allah. Dan tingkatan yang keempat, bahwa yang terjadi adalah Allah yang menciptakan. Nah, yang ekstremisnya Qadariyah Nufah ini menafikan dua tingkatan. Mengatakan bahwa apa yang terjadi Allah nggak tahu dan belum ditulis. Dan mereka kufar bil ijma'. Mereka adalah orang-orang kafir berdasarkan ijma'. Dan mereka inqaradu, sudah habis, sudah punah, kecuali yang kedua, yaitu Qadariyah Nufah yang kedua, ya, yang mereka menetapkan, ya, al-ilm dan juga menetapkan tingkatan al-kitabah, ya, penulisan. Cuma persoalannya mereka mengatakan bahwa Allah tidak pernah menciptakan perbuatan makhluknya, bahwa makhluk dialah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Nah, ini kelompok-kelompok Qadariyah. Kemudian yang ketiga adalah kelompok Al-Khawarij. Nah, Khawarij ini diantara firqah yang pertama kali muncul. Ya, jadi kalau kita lihat sejarah munculnya firqah dalam Islam, bibit-bibit Khawarij ini telah muncul semenjak di zaman Nabi SAW melalui seorang yang dikenal namanya dengan Dzul Khuwaisirah yang memprotes pembagian Nabi SAW terhadap harta ghanimah. Ketika Nabi membagikan harta ghanimah, orang ini protes dan mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Ya, berlaku adillah engkau wahai Muhammad. Kemudian Nabi menjawab, "Faman ya'dil in lam a'dil?" Kalau aku enggak berbuat adil, lantas siapa yang bisa berbuat adil? Kemudian Nabi mengatakan, "Saya khruju min dhi'di hadza," akan keluar dari tulang sulbi orang ini kaum tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim, yang kalian merasa rendah kalau membandingkan salat dan puasa kalian dibandingkan dengan salat dan puasanya mereka. Karena di antara cirinya orang-orang Khawarij, mereka giat dalam ibadah. Namun kata Nabi, yamruqu minad din muruqas sahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Ini asal usulnya. Bibitnya sudah ada semenjak zaman Nabi SAW. Dan mulai mengeluarkan taringnya di era kekhalifahan Utsman. Ya. Di mana mereka termakan oleh propaganda Ibnu Sauda, Abdullah bin Sabah al-Yahudi, seperti yang kita singgung kemarin, hingga akhirnya mereka memberontak kepada Utsman. Ya. Dan dari dulu, ya, sampai sekarang isunya sama, ya, kolusi, korupsi, nepotisme. Dianggap bahwa Utsman itu membagi-bagi kekuasaannya kepada keluarga-keluarganya. Jadi ini isu sudah ada semenjak dulu dan selalu dijadikan sebagai dalih untuk amar ma'ruf nahi munkar, yang berakhir kepada terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang keempat, ya, sebagai antitesanya orang-orang Khawarij. Karena orang-orang Khawarij ini beranggapan pelaku dosa besar itu kafir dengan dosa besarnya, maka muncul, ya, yang, ya, kebalikan dari pemahaman ini, yaitu orang-orang al-murji'ah yang menganggap bahwa kemaksiatan itu tidak mempengaruhi iman. Ya, bahwa iman itu syai'un wahid, adalah satu, kesatuan yang utuh, la yatajazza, tidak terbagi-bagi, la yafdul ba'du an ba'd, tidak ada, ya, sebagian yang lebih unggul daripada yang lainnya, ya, tidak bertambah dan tidak berkurang. Mereka mengatakan bahwa kemaksiatan tidak, ya, merusak iman, tidak mengurangi iman, ya.
Ini firqah al-murji'ah. Nah, murji'ah sendiri pun juga firaq katsir, firqah yang banyak, ya, dan yang paling buruknya adalah firqah al-jahmiyah. Ya, jadi kalau kita katakan al-murji'ah ini rumah besarnya bagi firqah-firqah di bawahnya seperti Jahmiyah, Karramiyah, Asy'ariyah, ya, rumah besarnya adalah al-murji'ah. Rumah besarnya adalah al-murji'ah. Ya, berawal dari bid'ah yang kecil hingga kepada bid'ah yang besar, ya, menganggap bahwa iman itu cukup dengan al-qalb, cukup dengan hati, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Jahmiyah, ya, walaupun dia tidak melafalkan la ilaha illallah, walaupun dia tidak beramal. Ya, ini Jahmiyah dalam persoalan iman. Jahmiyah dalam persoalan sifat lain lagi. Jadi Jahmiyah itu adalah kelompok yang terhimpun di dalamnya beragam macam, ya, kerusakan dalam persoalan akidah. Ya, nah itu. Ini Jahmiyah. Nah, ini 4, ya, firqah yang besar, ya, dan menjadi usul atau pokok dari tersebarnya firqah-firqah setelahnya.